Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Tunggu 10 hari setelah menggunakan pupuk ini. Jika tanaman Anda sudah memasuki masa pembuahan, tanaman cabai akan lebih cepat keluar bunga dan keluar pentil, lalu berbuah lebat mulus, tidak mengenal waktu, berbuah lebat nonstop. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai memasuki masa pembuahan, apapun jenis tanaman cabainya, ingin tumbuh sehat, subur, berbuah lebat mulus nonstop sampai panen, bisa mencoba dengan cara yang pernah saya coba ya teman-teman, meracik pupuk lalu hasilnya seperti ini. Dan bisa disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang saya akan gunakan. Kita langsung saja ke cara pembuatan pupuknya, bahan apa saja yang saya akan gunakan. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Oke, kita langsung ke bahan yang pertama. Di sini saya menggunakan air kelapa muda ya teman-teman. Air kelapa muda yang saya akan gunakan berukuran setengah liter. Lalu bahan berikutnya ini adalah daun kelor ya teman-teman, segenggam yang digunakan. Jangan banyak-banyak, cukup 1 genggam saja dikarenakan akan saya topang menggunakan bahan-bahan yang lainnya, jadi cukup 1 genggam saja seperti ini. Racikan yang saya akan buat sekarang ini skala kecil ya teman-teman, berukuran 1 liter. Walaupun pupuk yang saya akan buat ini berukuran 1 liter, nantinya kalau sudah jadi bisa disandingkan lagi dengan air biasa berukuran 10 liter ya teman-teman, akan banyak nantinya. Lalu persiapkan air biasa ya teman-teman ke dalam wadah seperti ini berukuran setengah liter. Jadi setengah liter air kelapa muda, lalu air biasa setengah liter. Nah, bahan-bahan inilah yang saya akan olah terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung saja. Di sini saya akan mengolah terlebih dahulu dari daun kelornya. Cacah terlebih dahulu kecil-kecil dari daun kelornya ya teman-teman, seperti ini agar mempermudah waktu memproses tahap berikutnya. Dan tahap berikutnya dari daun kelor ini saya akan haluskan lagi ya teman-teman. Dan untuk cara menghaluskannya nanti bisa menggunakan cara masing-masing, yang penting hasilnya sama halus ya teman-teman. Bisa menggunakan alat penghalus seperti blender, bisa juga dengan cara manual seperti ditumbuk. Dan seperti inilah cara saya, cara manual ya teman-teman, dengan cara ditumbuk menggunakan jublek atau lompang batu. Dikarenakan belum punya alat penghalus seperti blender, jadi menggunakan cara manual seperti ini. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan sampai halus untuk cara menghaluskannya agar lebih bagus, lebih maksimal. Nantinya waktu diaplikasikan atau dicampurkan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Lalu gunakan air yang sudah disiapkan berukuran setengah liter yang pertama tadi, dan langsung saja dicampurkan dari hasil tumbukan daun kelor tersebut seperti ini ya teman-teman, sambil diremas-remas agar tercampur merata berserta air keluar dari zat-zat daun kelornya. Dan jika teman-teman kurang yakin dari pupuk ini, buktikan langsung buat racikan seperti ini daun kelor lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain, lalu diterapkan ke tanaman cabai. Apalagi diterapkannya itu ke tanaman cabai yang memasuki pembuahan, dan tunggu 10 hari hasilnya tanaman cabai akan cepat keluar bunga, lalu keluar pentil, berbuah lebat mulus nonstop sampai panen. Oke, langsung ke tahap berikutnya ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 1 bahan lagi untuk memperkuat bahan-bahan ini. Di sini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman yang saya akan gunakan. Jadi sebelum menyampurkan menjadi satu, di sini saya akan menyampurkan terlebih dahulu dari telur ayamnya dengan air kelapa muda seperti ini.
Kegunaan dari telur ayam dan air kelapa ini ya teman-teman, apalagi dikombinasikan dengan daun kelor, sangat bagus untuk merangsang pembungaan tanaman cabai subur, juga tidak mudah gugur buah dan bunga lengket ya teman-teman. Sumber vitamin dari telur ayam ini seperti vitamin, kalium, kalsium ya teman-teman, apalagi dari daun kelornya mengandung kadar NPK yang sangat tinggi, sangat bagus ya teman-teman, sangat cocok, komplit apabila dipadukan menjadi satu seperti ini. Tanaman cabai subur, sehat, cepat berbunga, berbuah lebat, nontop, tidak mengenal waktu. Diaduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, usahakan tercampur merata kedua bahan tersebut, telur ayam dan air kelapanya. Dan nantinya kalau sudah semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, jangan langsung digunakan, bisa difermentasikan terlebih dahulu agar lebih bagus, lebih maksimal nantinya waktu digunakan dipupukkan ke tanaman cabai. Cara ini bukan untuk disepraikan ya teman-teman, cara saya yang pernah saya coba untuk dikocorkan ke bagian akar sekeliling media tanaman cabai. Oke, kalau sudah selesai kita gunakan campuran bahan yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan MSG ya teman-teman, merek Sasa yang saya akan gunakan. Jika teman-teman mau menggunakan MSG, boleh menggunakan merek apa saja seperti Ajinomoto, Miwon, ataupun Sasa boleh, yang penting berjenis MSG saja. Berukuran 30 gram ya teman-teman, yang digunakannya bungkus kecil seperti ini, murah meriah 2000 perak ya teman-teman harganya. Jadi semuanya digunakan menjadi satu seperti ini. Selain bagus untuk tanaman cabai itu, kegunaannya bisa menyuburkan, menguatkan batang cabai ya teman-teman, beserta akar, tumbuhnya akar tanaman cabai akan sehat normal jika akarnya itu subur ya. Juga mempercepat merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman cabai keluar pentil berbuah lebat. Dan jangan lupa untuk bahan fermentasinya saya akan menggunakan biang pupuk organik ya teman-teman. Ini adalah M4 yang difermentasikan, jutaan bakteri di dalamnya ya teman-teman. Ini adalah bentuknya cairan dan kita wajib untuk membangunkan dorman dari bakterinya tersebut. Bisa menggunakan cara masing-masing, kalau ada molase ya teman-teman atau tetes tebu jika ada. Kalau tidak ada bisa menggunakan gula pasir, juga gula aren. Dan banyaknya yang digunakan cukup satu tutup botolnya saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Berhubung tidak ada molase dan tetes tebu, di sini saya menggunakan gula merah ya teman-teman atau gula aren 1/4 gandu yang saya akan gunakan. Jangan banyak-banyak dikarenakan cara pembuatannya itu skala kecil berukuran 1 liter. Jadi cukup 1/4 gandu saja seperti ini, dengan caca diiris terlebih dahulu kecil-kecil seperti ini agar lebih cepat tercampur merata menjadi satu. Awas jangan sampai keliru ya teman-teman, bahan-bahan yang digunakannya 1/2 liter dari air kelapa muda, lalu 1 genggam dari daun kelor ya teman-teman, ditumbuk dan diaduk terlebih dahulu dengan 1/2 liter air biasa. 1 butir telur ayam, 30 gram MSG dan 1 tutup botol dari M4. Dan yang terakhir gula merah ya teman-teman. Lalu setelah ini tinggal difermentasikan selama 20 hari atau 2 minggu teman-teman. Untuk cara memfermentasikannya harus menggunakan wadah yang ada tutupnya, seperti botol air mineral bekas atau ember yang ada tutupnya ya teman-teman. Ditutup rapat-rapat, dikontrol setiap harinya, buka tutup dari gasnya. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi langsung saja digunakan. Dan untuk cara penyampurannya itu 1 liter pupuk ini disandingkan dengan air 10 liter ya teman-teman, air biasa. Yang langsung saja digunakan, dipupukkan ke tanaman cabai
dikocorkan secukupnya ke media tanaman cabai seminggu sekali atau 10 hari sekali ya teman-teman, dengan rutin menggunakan pupuk ini. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.